Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis. Jadi sengaja nih langsung gua buat ini episode ini, video ini untuk ya dibilang breaking news lah ya. Jadi gua sampai senangnya gitu. Jadi gua akan share dan membahas ini. Jadi udah diberitakan oleh media juga dan oleh jurnalis-jurnalis yang terpercaya seperti Andy Mitten, David Ornstein, bahkan Fabrizio Romano dan beberapa media-media mainstream lain juga udah mengkutip bahwa Erik ten Hag telah menandatangani perpanjangan kontraknya untuk menjadi manajer Manchester United First Team sampai Juni 2026. Nah, waktu gue baca ini, sebetulnya gue ada sedikit pertanyaan sih. Sebetulnya kan kontraknya Erik ten Hag itu kan sampai 2025. Cuman kok kontraknya ini sampai 2026? Berarti bukan 2 tahun dari yang habis kontraknya dong gitu. Jadi 2 tahun dari yang sekarang. Dalam arti secara logis dan sistematis, ya ini mah cuma extension 1 tahun doang gitu loh. Apa sih maknanya gitu loh. Erik ten Hag sih telah buat pernyataan dan Dan Ashford juga buat pernyataan. Tapi bagi gua secara logis dan sistematis, kenapa dibikin sampai Juni 2026? Yang pernah gue bilang juga, sepertinya Erik ten Hag dalam tanda kutip, dalam tanda arti apa ya? Seperti dikasih target bahwa musim ini dia harus berprestasi. Berprestasi dalam arti prestasi dalam level tertinggi ya. Ya berarti apa? Ya, juara liga atau minimal ya bisa berbicara di Eropa lah. Atau minimal masuk champion. Minimal nih. Nah, ini yang gue bilang kemarin. Ya kita gak ada lagi istilah ya ten Hag baru tahun kedua, ya ini kan baru pernah udah nggak bisa lagi gitu loh. Kita selama ini bilang ke fans tim lain, Arsenal, Liverpool gitu kan, atau kita ngomong gitu, ya Arteta aja tahun ketiga baru bisa, si Klopp aja tahun ketiga. Nah ini ten Hag tahun ketiga nih, udah nggak ada ceritanya lagi. Dia punya alasan lain, dalam arti misalnya cedera pemain, fisioterapi udah bagus, game plan yang gak jelas, asisten yang diinginkan dan diminta disediakan. Nah, jadi kalau menurut logis dan sistematis gue, kenapa 2026? Satu, sepertinya ten Hag dipaksakan, tanda kutip ya, bahwa dia tahun ini harus punya prestasi tinggi, level tertinggi, ya. Dan yang pasti punya permainan yang konsisten, yang gue bilang, permainan game plan yang jelas. Dan kedua, kalau misalnya dalam 6 bulan, nah ini nih udah relatif banget ya dengan apa yang United Identity bilang. Gue rasa dalam waktu 6 bulan, kalau emang saatnya tidak bisa berhasil nih proyeknya ten Hag, dan dia dipecat, kompensasi pun juga gak begitu gede. Nah, karena hitungannya jangka waktu tinggal 1,5 tahun kan, dibandingin 2,5 tahun ya pasti lebih kecil 1,5 tahun dong. Nah, itu logis dan sistematisnya gue. Erik ten Hag juga kasih pernyataan ya, yang mungkin akan gue coba terjemahin, bahwa saya sangat senang untuk mencapai agreement ini ya, persetujuan ini untuk melanjutkan dengan klub bekerjasama ya, working together. Melihat dari apa yang terjadi 2 tahun belakangan ini, kita bisa merefleksikan bahwa dengan kebanggaan kita memiliki 2 trofi dan banyak contoh progres yang berjalan ketika kita gitu join di klub ini, kata ten Hag. Tetapi, however, dia bilang, kita harus clear, jelas bahwa masih banyak kerja keras yang harus dilakukan dan mencapai level yang diharapkan dari Manchester United. Nah, ya kan? Levelnya Manchester United apa ya? Juara liga, berkiprah di Liga Champion. Yang dimana katanya itu adalah tantangannya adalah English and European titles. Nah ini ten Hag yang ngomong nih. Berarti nih udah set up target nih. Ya lu juara tahun ketiga nih, nggak ada alasan lain. Fans juga nggak bisa
bersembunyi di balik ya Klopp tahun ketiga, Arteta aja tahun ketiga, nggak bisa lagi udah. Ini tahun ketiga nih. Sangat ya mungkin sangat janggal kalau dia nggak menunjukkan hasil yang istilahnya di level yang tertinggi gitu. Nah, terus dia lanjutkan lagi, dalam diskusi dengan klub kita telah menemukan kesatuan dalam dalam visi kita, di mana untuk mencapai tujuan itu, dan kita akan berkomitmen untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Nah, jadi visi misinya udah jelas, targetnya udah jelas nih, dan jujur kata nih ada beban juga di Ten Hag. Ada target yang harus dipikul, ada beban juga yang harus dipikul. Jangan lo enak-enakan juga nih, ya. Terus Dan Ashworth sebagai sporting director juga bikin pernyataan menurut Andy Mitten. Dengan 2 trofi dalam 2 tahun terakhir, Eric telah mereinforce ya, memberikan reinforce kekuatan, menunjukkan bahwa dia adalah pelatih yang konsisten, sukses di Eropa. Ya kan dia selalu tiap tahun memberikan trofi kan. Dan selama klub mereview hasil musim lalu, Eric adalah partner yang tepat, ya, partner terbaik kita untuk bekerja sama untuk menaikkan standar dan hasil. Grup pemain, kelompok pemain-pemain dan staff telah menunjukkan bahwa mereka punya kapabilitas untuk berkompetisi dan menjuarai di level tertinggi. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah, konsistensi. Disebut tuh konsistensi. United Identity udah ngomong. Ini bukan masalah ngelihat dalam 10 pertandingan ya kalau United Identity ya. Bukan masalah berapa poin, berapa menang, konsisten aja. Ya, kita mau konsisten. Sepakat dulu nih, ya. Gue rasa harusnya semua Manchester United fan sepakat. Kita pengen lihat konsistensi. Dengan kekuatan kepemimpinan sepak bola kita di tim ini, kita akan melihat ke depan untuk bekerja sama, ya, working hand in hand, jadi saling bekerja sama dengan Eric untuk mencapai ambisi dari klub bola ini. Nah, ya, ini pernyataan yang sebetulnya udah menunjukkan, Eric, 2 tahun oke, gue lihat lo. Tahun ini, ya, levelnya udah bisa di atas nih, ya. Dan yang pengen gue lihat standarnya gimana dan konsistensinya. Tanpa ada alasan lain, dia jujur udah nggak bisa ada alasan lain, ya. Nah, ini yang gue bilang udah jadi sejalan lah dengan apa yang secara logis dan sistematis Adinti ngomong gitu. Nah, kita akan tunggu selanjutnya gimana. Ya pasti akan datang beberapa asisten pelatih. Sama gue juga tadi baca dari beritanya Laurie Whitwell bahwa akan dibicarakan kemungkinan Michel van der Gaag akan pergi, ya. Ya, jadi kemarin udah gue bahas juga, ya, secara logis dan sistematis bisa kemungkinan Michel van der Gaag pergi karena ya keinginan juga dengan manajemen Ineos, ya, untuk melihat karena dia mungkin gak kompeten gitu, makanya Eric pilih asisten lain deh yang lebih kompeten gitu. Jadi kita tunggu aja. Oke, gue gak apa-apa, SOK 2026. Dengan 2026 ini berarti mungkin juga ada beberapa perubahan dalam item-item atau poin-poin kontrak yang pasti hak veto tetap ada di Ten Hag. Dan kita terus menunggu perjalanan Manchester United selanjutnya. Seperti yang gue bilang, konsistensi sesuai nih. Dan Ashford udah ngomong nih, ya. Kita butuh konsistensi. Kalau United Identity bilang apa? 10 pertandingan. Kita coba lihat. Oke? Sampai di situ aja bahasan kali ini, breaking news. Sampai jumpa di bahasan berikutnya di episode lain di United Identity, channelnya para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.